Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Menjelang perayaan malam tahun baru 2026, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat pada Selasa 30 Desember 2025. Di sini Syafrin Liputo menyempatkan waktu berbincang dengan para pemudik yang sedang menunggu kedatangan bus. Pemudik mengeluhkan harga tiket bus ke sejumlah kota favorit di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan hingga 100%. Meski begitu, mereka tetap membelinya. Harga tiket naik tak menyurutkan langkah untuk pulang kampung merayakan pergantian tahun baru bersama keluarga. Gimana Pak? Ya, mau pulang kampung. Ke daerah mana Pak? Di daerah Tegal. Pak, untuk harga tiket sendiri mengalami kenaikan nggak Pak? Naik. Naiknya berapa persen Pak? Nggak Atau banyak dari sih. berapa ke berapa biasanya? Dari 20 ke 40. 100, 104, 120 sampai 240 sekarang. Ini juga ya Pak ya? Ya mungkin kenaikan karena loncatan penumpang. Selain bercakap dengan penumpang bus, Kadishub mengecek ruang loket tiket bus dan kelayakan bus yang akan mengangkut pemudik ke tujuan masing-masing sehari menjelang perayaan Tahun Baru. Pemeriksaan kelayakan bus angkutan Nataru juga dilakukan di terminal lain. Hasil pemeriksaan ke sejumlah terminal di Jakarta, Syafrin menyatakan 70% bus angkutan Nataru 2025 tak layak jalan. Terkait kondisi ini, pihak Dinas Perhubungan sudah berkoordinasi dengan perusahaan otobus segera memperbaiki hingga mengganti bus tak layak jalan tersebut sebelum mengangkut pemudik ke kampung halaman. Memang selama Nataru di seluruh terminal dari hasil pemeriksaan sekitar 70% bus tidak layak jalan dan itu langsung kita koordinasikan dengan perusahaan otobus untuk dilakukan perbaikan, khusus yang perbaikan skala minor itu dilakukan perbaikan di terminal. Sementara untuk yang mayor kita minta untuk dilakukan penggantian bus. Selain memeriksa kelayakan bus dan kondisi pemudik di ruang tunggu, Kadishub DKI Jakarta beserta jajaran memeriksa kesehatan awak bus di posko kesehatan dan tes urin bebas narkoba. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Hujan deras dengan intensitas tinggi membuat debit air Sungai Deli meningkat. Air meluap bisa menggenangi sejumlah wilayah kota Medan, Sumatera Utara. Kehadiran infrastruktur pengendali banjir Medan atau flood control dibangun Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, mampu mengendalikan banjir melanda kota Medan dan sekitarnya pada 26 November 2025. Keberadaan infrastruktur ini mengurangi luas dan durasi genangan air yang sebelumnya berpotensi menggenangi wilayah hingga hampir 28 kelurahan. Pada banjir Desember ini, air teralirkan sehingga dampak terhadap permukiman warga lebih terkendali. Masyarakat setempat merasakan perubahan sejak kehadiran infrastruktur pengendali banjir. Dulu warga kami tidak tahu dulu fungsinya pintu air ini apa. Setelah udah tanggal 27 itu, waktu banjirnya besar-besar itu, kami baru tahu bahwasannya itu mengurangi debit air. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menerangkan konsep pengendali banjir Medan sejalan dengan fungsi dam kering atau dry dam, seperti Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Bogor. Infrastruktur ini bekerja efektif ketika curah hujan intensitas tinggi dengan cara menahan dan mengendalikan debit air lalu mengalirkannya secara bertahap, sehingga sungai utama dan kawasan pemukiman tidak langsung terbebani air. Infrastruktur pengendalian banjir Medan dirancang mengendalikan air sungai, dibangun dengan kanal sepanjang 3,8 km, bekerja membagi debit air aliran Sungai Deli ke arah Amplas dan ke Sungai Deli. Pintu air berada di Kelurahan Titik Kuning, Kota Medan, Sumatera Utara, dibangun dengan ketinggian maksimum dengan bukaan mencapai 3,3 meter. Petugas pintu air pengendalian banjir, Tengku Suhadi, menjelaskan fungsi infrastruktur ini kini semakin dirasakan masyarakat. Dulu warga tidak tahu fungsi bangunan ini. Dulu warga kan nggak tahu kalau fungsinya ini untuk apa Bang kan. Jadi setelah warga tahu fungsi bendungan MFC ini, baru mereka, oh ada juga fungsinya rupanya, kata gitu Bang kan. Jadi waktu banjir itu, air itu kan dibagi dua tuh Bang. Satu alirannya ke Amplas, satu ke Sungai Deli. Jadi di situ bisa membantunya. Kedepan, Kementerian PU akan terus memperkuat sistem pengendali banjir di wilayah rawan dengan mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun serta mengembangkan sistem pengendali banjir dari hulu hingga hilir.
Keberhasilan infrastruktur ini saat banjir Desember 2025 membuktikan investasi infrastruktur pengendali banjir bisa melindungi masyarakat dan kawasan perkotaan dari resiko bencana hidrometeorologi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.